Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan membahas tentang spektrofotometri UV-Vis untuk memenuhi persyaratan tugas dari mata kuliah penentuan struktur dengan dosen pengampu yaitu Dr. Yeni Febriani Yun, SSI, MSc. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Rasana. Saya mahasiswa reguler 2017 dari Universitas Kimia Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi. Apa itu spektrofotometri? Spektrofotometri UV-Vis adalah alat yang digunakan untuk mengukur transmitan, reflektan, dan absorbansi dari cuplikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Spektrofotometer UV-Vis menggunakan cahaya sebagai tenaga yang mempengaruhi substansi senyawa kimia. Cahaya yang digunakan merupakan foton yang bergerak dan menjalar secara lurus dan merupakan tenaga listrik magnet yang keduanya saling tegak lurus. Pengukuran dilakukan di daerah ultraviolet 200-350 nanometer dan di daerah tampak yaitu 350 dan sampai 800 nanometer. Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis. Sinar dari sumber radiasi diteruskan menuju monokromator. Cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian, secara berulang-ulang. Sinyal listrik dari detektor diproses, kemudian diubah ke digital dan dilihat hasilnya. Selanjutnya perhitungan dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram. Kemudian ada bagian-bagian spektrofotometer. Seperti di gambar ini, yang pertama itu ada sumber cahaya. Sumber cahaya yang digunakan adalah sumber cahaya polikromatis yang berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Kemudian masuk ke dalam monokromator. Masuk ke dalam split. Di dalam split itu sudah termasuk ke bagian monokromator yang berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Kemudian setelah itu masuk ke dalam sampel. Sampel yang berada dalam kuvet itu berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel. Kemudian dilanjutkan menuju detektor. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Kemudian di readout atau di recorder, merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor. Dasar pengukuran spektrofotometer itu berdasarkan dari hukum Lambert-Witt. Hukum Lambert-Witt, jumlah radiasi cahaya tampak ultraviolet, inframerah, dan sebagainya yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan. Secara eksperimen, hukum Lambert-Witt akan terpenuhi apabila 1. Sinar yang masuk atau sinar yang mengenai sel sampel berupa sinar dengan panjang gelombang tunggal, yaitu monokromatis. Kemudian, penyerapan sinar oleh suatu molekul yang ada di dalam larutan tidak dipengaruhi oleh molekul yang lain yang bersama dalam larutannya. Kemudian penyerapan terjadi di dalam volume larutan yang luas penampangnya, yaitu merupakan tebalnya kuvet yang sama. Kemudian penyerapan tidak menghasilkan pemancaran sinar pendaflor dan konsentrasi analika rendah. Penggeseran panjang gelombang. Penggeseran panjang gelombang itu diakibatkan karena pengaruh dari pelarut. Dalam pelarut polar, transisi ikatan non-bonding dengan pi bintang terjadi pada lambda yang pendek atau disebut penggeseran biru atau hiposokromik. Kemudian transisi ikatan pi dengan pi bintang terjadi pada lambda lebih panjang, penggeseran merah atau batokromik, penggeseran panjang gelombang. Kemudian yang kedua adalah pengaruh konjugasi, menyebabkan tingkat energi orbital pi bintang turun, kemudian energi lebih kecil daripada lambda dan lebih besar dari penggeseran batokromik. Kemudian yang ketiga yaitu auxokrom. Auxokrom gugus fungsi yang tidak menyerap di daerah UV tapi dapat menggeser puncak kromofor. Dalam suatu molekul terdapat dua jenis orbital, yaitu orbital bonding dan orbital non-bonding atau anti-ikatan. Orbital ikatan atau orbital bonding dibagi menjadi beberapa jenis, yakni orbital sigma yaitu tunggal dan orbital pi yaitu ikatan rangkap. Kemudian, orbital non-ikatan atau non-bonding berupa elektron bebas yang biasanya dilambangkan dengan non-m atau non-bonding atau non-ikatan. Orbital non-ikatan umumnya terdapat pada molekul-molekul yang mengandung atom hidrogen, oksigen, sulfur, dan halogen. Berdasarkan jenis orbital yang tadi dijelaskan, jenis transisi elektronik dibedakan menjadi 4 macam, yaitu transisi sigma dan menjadi sigma bintang, transisi pi menjadi pi bintang, transisi non-bonding menjadi pi bintang, transisi non-bonding menjadi sigma bintang.
Penggunaan UV untuk analisis senyawa organik, penentuan struktur senyawa organik, terdapat beberapa istilah yang biasa kita gunakan, yaitu kromofor. Kromofor adalah gugus fungsi yang menyerap atau mengabsorpsi radiasi elektromagnetik di daerah panjang gelombang ultraviolet dan daerah cahaya tampak kromofor. Contohnya yaitu C double bond dengan O, C double bond dengan C, N double bond dengan N, dan NO2. Kemudian ada istilah auxokrom. Gugus-gugus auxokrom dicirikan oleh adanya pasangan elektron bebas yang terdapat pada gugus yang bersangkutan. Contoh dari auxokrom yaitu OH-, OR, dan NHR. Kemudian ada istilah geseran batokromat atau geseran batokromik, yakni geseran atau perubahan lambda max ke arah yang lebih besar. Penyebab terjadinya peristiwa ini adanya perubahan dari strukturnya. Kemudian ada istilah geseran hypsokromat atau penggeser hipokromik, yakni geseran atau perubahan lambda max ke arah yang lebih kecil. Munculnya gejala ini sering disebabkan oleh adanya penghilang auxokrom atau oleh adanya pergantian pelarut. Dari jurnal yang setelah saya pelajari, yaitu mengenai suatu senyawa sesquiterpen dari ekstrak kloroform kulit batang tumbuhan Aglaela elaignoidea Adjust That. Ini merupakan jurnal kimia yang ditulis oleh Rizky Febriandari dan Turkiran. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai metabolit sekunder yang dihasilkan menggunakan spektrum UV-Vis dengan pendukung spektrum lainnya seperti IR, NS, dan lain-lainnya. Hasil pengukuran spektrum UV-Vis dari jurnal yang tadi dalam pelarut metanol dapat dilihat pada gambar yang ada di situ, gambar 1, menunjukkan adanya serapan pada daerah 204, seperti pada gambar itu 204 nanometer. Data ini memberikan informasi bahwa isolat mengandung senyawa yang tidak memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, karena ikatan rangkap terkonjugasi itu dimiliki pada panjang gelombang 215 nanometer. Adanya serapan pada panjang gelombang maksimum sedikit di atas 200 nanometer ini disebabkan karena serapan elektron senyawa siklik yang menunjukkan karakter ikatan sigma akibat terjadinya transisi elektron sigma menuju sigma bintang. Kesimpulannya dari jurnal yang sudah dipelajari ini, yaitu berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa senyawa yang terkandung dalam isolat RIS_2 dapat diekstraksi dari ekstrak kloroform kulit batang tumbuhan A, elaignoidea, adalah senyawa golongan sesquiterpen, yaitu senyawa bisabolul oksida A2,2,6 trimetil 6 metil 3 sikloheksan 1 il tetrahidro 2 hapiran triol 3 ol dengan rumus molekul C15H26O26 dengan massa relatif 238. Daftar pustakanya itu dari jurnalnya sendiri dan beberapa penunjang tentang materi spektro. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat ya. Like dan komen ya. Terima kasih. Lanjut.